untuk menyampaikan informasi terkait pekerjaan ibu, kebiasaan pola makan ibu, dan semuanya karena kami akan jamin rahasianya. Benar ya Mbak? Benar Ibu, dan tujuan untuk kegiatan ini untuk membantu Ibu sendiri untuk mengatur pola makan. Aktivitas yang baik seperti apa untuk waktu konselingnya sendiri itu akan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Baik, sebelumnya Ibu atas namanya S dengan usia 52 tahun, apa betul? Iya benar. Sebelumnya saya mau mengukur status gizi pakai berat badan dan tinggi badan Ibu untuk mengetahui perhitungan kebutuhan gizi sehari Ibu. Apakah bersedia? Bersedia. Bersilakan Bu. Baik, untuk tinggi badannya 167 ya Ibu, dan juga berat badan. Baik, untuk berat badannya Ibu 68 kg Ibu. Bersilakan kembali. Oke, dari sini kegiatan sehari-harinya Ibu apa kalau boleh tahu? Saya ibu rumah tangga aja Mbak. Kegiatannya seperti apa ya Ibu? Nyuci sama ngurus rumah tangga yang lain. Ada olahraga di rumah gitu nggak Bu? Nggak pernah. Nggak pernah, kenapa Ibu? Males sih Mbak. Baik, jadi di sini kegiatan sehari-hari Ibu sebagai rumah tangga dan kegiatan yang ringan ya Bu? Iya. Kalau makanan sering makan di luar atau masak sendiri? Lebih sering beli di luar. Beli di luar. Kalau untuk makanan lauknya sendiri sering makan apa aja Ibu? Paling suka seringnya tuh ikan asin, terus habis itu gorengan, sambal sama kerupuk. Kalau makan sehari ada berapa kali? 2-3 kali. Tapi bisa lebih dan juga nggak tentu Mbak. Makan saya. Kalau untuk sayur dan buah itu sendiri bagaimana Ibu? Jarang. Jarang. Kalau untuk minum air putih sehari kira-kira berapa gelas Ibu? Jarang. Dan biasanya tuh saya tuh lebih suka yang manis-manis. Seperti apa contohnya Ibu? Teh hangat, terus kopi. Oke, baik. Oke, di sini untuk konseling hari ini Ibu ada keluhan apa saja yang dirasakan? Ini Mbak, saya tuh sering pusing, terus habis itu tengkuk belakang sini itu sakit. Baik, itu untuk keluhannya. Jadi Ibu di sini tuh saya rangkum, jadi Ibu nggak pernah olahraga, nggak makannya juga nggak teratur, suka makan cepat saji, tinggi garam, buah sayurnya juga kurang, dan ada keluhan pusing, tengkuk belakang sering kaku dan mudah lelah ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu untuk menjelaskannya. Jadi sekarang saya bantu Ibu untuk mengingat makanan kemarin ya. Untuk makan pagi kemarin, makan apa aja Ibu? Stop tadi. Bangun tidur saya biasanya. Oh alah. Langsung apa ya? Bangun tidur itu biasanya saya tuh langsung minum teh manis dan juga lanjut makan nasi sama ikan teri asin dan juga sambal. Baik. Kalau makan siangnya? Makan siangnya nasi sama ayam goreng terus pakai cakang juga kan enak banget. Habis itu sama ngemil-ngemil gorengan lah. Kalau makan malamnya Ibu? Makan malamnya itu nasi putih, ikan timbung goreng, dan sama sambal juga. Karena sambal itu bagi saya enak. Jadi yang saya lihat di sini Ibu cukup sering untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi garam dan lemak ya. Iya Mbak, saya tuh suka banget yang asin-asin gitu. Nah, itu Ibu. Jadi makanan yang tinggi garam dan berlemak itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh Ibu sendiri. Iya Mbak. Baik, jadi saya sudah hitung ini ya Bu. Untuk energinya ternyata kemarin itu hasilnya 1338 kilokalori. Untuk proteinnya itu 46,9 gram, lemaknya 62,9 gram, dan karbohidratnya 197,4 gram. Itu Ibu. Oh, jadi saya kelebihannya di mana Mbak? Kurangannya misalnya kayak protein atau alergi gitu? Kalau kelebihannya di sini itu kelebihan di lemak Ibu, karena Ibu sering makan gorengan gitu seperti yang tinggi garam seperti itu. Yang kurangnya ada di energi, protein, dan karbohidrat Ibu. Oh ya baik. Nah, ternyata dari BB dan TB-nya Ibu hasilnya sendiri itu ada di status gizi obesitas. Masa sih Mbak? Kayaknya belum obes.
Tapi Ibu, ini didukung dengan surat rujukan yang saya punya. Dokternya juga menulis dengan diagnosa hipertensi dan bisa dilihat dari tekanan darahnya itu tinggi. Sama dislipidemia ini hasilnya dilihat dari kolesterolnya itu tinggi, LDL-nya itu tinggi dan HDL-nya itu rendah. LDL sama HDL itu apa ya, Mbak? Jadi HDL itu kolesterol jahat dan LDL sendiri itu kolesterol yang baik Ibu. Jadi seharusnya nilai HDL-nya yang tinggi dan LDL-nya yang rendah. Oh, gitu, Mbak. Jadi di sini saya ada leaflet Ibu, leaflet tentang hipertensi. Jadi di sini ada leaflet hipertensi, yaitu hipertensi sendiri yaitu suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik di mana pada tubuh seseorang lebih dari atau sama dengan 140 mmHg. Nah, di sini Ibu tekanan darahnya itu sekitar 155/95. Jadi itu termasuk tinggi ya Ibu. Untuk gejalanya sendiri seperti yang Ibu rasakan itu ada sakit kepala, pusing, jantung berdebar, penglihatan kabur dan juga lelah. Kemudian untuk dampaknya sendiri yaitu ada di penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan pembuluh darah dan gangguan penglihatan. Nah di sini itu bisa pakai untuk makanannya, kalau makannya Ibu sendiri itu bisa pakai prinsip diet hipertensi, yaitu ada diet DASH. Diet DASH sendiri yaitu rendah natrium garam, rendah lemak jenuh dan kolesterol, tinggi buah dan sayur, dan cukup mineral kalium, magnesium, dan kalsium. Oh, jadi begitu, Mbak. Tadi kan ada syarat diet atau prinsip diet ya Ibu. Selanjutnya ini ada syarat diet hipertensi, yaitu ada batasi natrium sendiri yang kurang dari 2300 mg. Itu biasanya berasal dari gorengan atau makan cepat saji gitu, dan konsumsi sayur dan buah 4-5 porsi atau tiap hari, dan pilih makanan tinggi kalium dan magnesium atau kalsium. Selanjutnya ada kurangi lemak jenuh, kolesterol dan gula tambahan, dan makanan tinggi garam atau olahan seperti yang Ibu konsumsi seperti gorengan dan seperti makanan cepat saji itu. Nah ini ada makanan yang dianjurkan, ada mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, menggunakan sumber karbohidrat kompleks, mengkonsumsi protein rendah lemak, mengkonsumsi susu rendah lemak, menggunakan bumbu alami sebagai pengganti garam. Ini ada makanan yang tidak dianjurkan, yaitu makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, makanan instan seperti sosis atau nugget. Kemudian ada mengkonsumsi gorengan yang Ibu sering konsumsi sendiri, yaitu karena itu tinggi lemak jenuh seperti fast food. Makanan atau minuman yang tinggi gula juga, itu juga termasuk makanan yang tidak dianjurkan. Ada mengkonsumsi alkohol dan kafein yang berlebihan. Jadi di sini juga ada contoh menunya Ibu. Jadi contoh menunya ada oatmeal pisang, susu low fat, kemudian siangnya ada nasi merah dan ayam kukus, tumis, buncis dan wortel. Kemudian makan malamnya ada kentang rebus, ikan panggang, selada timun, dan snacknya ada buah potong atau yogurt plain dan kering. Untuk tips cepatnya untuk diet ini itu bisa baca label, pilih natrium yang rendah seperti kurang dari 140 itu. Kemudian masak sendiri untuk mengontrol garam. Untuk masak pengolahannya itu bisa dikukus, bisa di grill, bisa dipanggang gitu ya Ibu, yang tidak pakai minyak yang banyak. Kemudian minum air putih 8 gelas atau sekitar 2 liter sehari ya Bu, dan rutin cek tekanan darah. Menurut Ibu dari semua ini mana yang paling sulit dilakukan kira-kira? Mengurangi gorengan sih, Mbak. Karena saya suka banget gorengan. Baik, kita langsung nggak berhentiin dulu untuk konsumsi gorengannya, tapi dikurangi secara perlahan. Kalau biasanya setiap hari, kita nanti jeda jadi beberapa minggu sekali. Setuju Ibu? Iya, Mbak. Saya coba pelan-pelan. Sama aktivitasnya juga perlu ditambahkan dengan olahraga. Mungkin bisa dari olahraga jalan kaki di pagi hari. Mungkin bisa jalan kaki dekat-dekat rumah, di keliling desa atau perumahan gitu ya. Bisa diusahakan ya Bu untuk ditambahkan ke kegiatan sehari-harinya. Berarti itu dilakukannya setiap hari ya, Bu? Enggak Ibu, itu mungkin bisa dilakukan secara bertahap. Untuk bisa mungkin seminggu 3 kali atau 5 kali gitu. Nanti kalau sudah mulai terbiasa bisa dilakukan secara setiap hari untuk menjaga kesehatan tubuh Ibu juga. Nah, kalau gitu mungkin saya masih bisa menerapkan itu, Mbak.
Ya, baik. Kalau dari situ, dari semua ini yang saya perbincangkan, apa yang Ibu ingin mulai terlebih dahulu? Saya mungkin akan mengurangi gorengan dan juga beraktivitas. Baik. Ini mungkin bisa dibawa pulang ya Ibu untuk dibaca-baca di rumah. Terus nanti akan bisa kembali lagi minggu depan atau 2 minggu lagi jika ada waktu yang kosong. Lalu ada yang perlu ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas saya yang bertanya ya Ibu. Kira-kira gambarannya saya ngomong apa saja untuk konseling hari ini? Untuk yang pertama itu tadi kurangi makan gorengan dan juga beraktivitas seperti aktivitas ringan, jalan santai. Terus habis itu makan buah juga dan sayuran. Oke, betul. Baik. Untuk sesi konseling kita hari ini sudah selesai ya Ibu. Terima kasih dan ditunggu perbaikan untuk minggu kedepannya. Terima kasih, Mbak.